Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Haryo Mukti Widodo. Pada pertemuan kali ini kita ada di mata kuliah sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga. Bagi teman-teman yang kemarin belum absen, mohon di selanjutnya diperhatikan untuk absen, tugas, dan lain-lain karena itu akan diakumulasi nanti buat pertimbangan kalian pas waktu akhir semester dan tengah semester ya. Sekali lagi untuk teman-teman mohon diperhatikan untuk paling tidak absensi dan tugasnya. Oke, Bapak lanjut. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sarana prasarana pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelumnya dari teman-teman mohon juga buat baca modul yang Bapak berikan di sebelumnya di awal, dan juga tentang rencana pembelajaran semester serta satuan ajar perkuliahan ya atau SAP-nya dibaca sedikit, paling tidak mengerti nanti kebutuhan kita tentang apa, seperti itu. Oke, sarana prasarana yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sarana? Sarana itu suatu penunjang dalam pendidikan jasmani. Kalau semisal sarana itu dalam pendidikan jasmani, sarana secara umum yaitu suatu penunjang suatu pekerjaan yang mudah dibawa, itu merupakan sarana. Seperti kalau semisal kita membawa keranjang, nah itu merupakan sarana untuk kita membawa barang itu, atau tas. Itu kalau misalkan sarana secara umum. Namun di pendidikan jasmani, sarana sarana itu merupakan salah satu penunjang dalam pendidikan jasmani yang mudah dibawa. Contohnya seperti yang disebutkan, yaitu net, contohnya peluru, bola, cakram, lembing, terus banyak lagi dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya prasarana merupakan perangkat penunjang keolahragaan yang bersifat permanen atau sulit dipindah. Contohnya itu ada dua, yaitu dibagi menjadi dua, ada perkakas, ada fasilitas. Untuk fasilitas merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam pendidikan jasmani dan olahraga yang bisa dipindah namun berat. Saya berikan contoh, di situ ada matras, meja pingpong, tiang lompat tinggi, gawang, palang sejajar, palang bertingkat, dan palang tunggal. Hal itu merupakan prasarana karena tidak sering dipindah, tidak mudah dipindah, juga digunakan untuk waktu yang lebih lama dibandingkan seperti bola, net, dan lain-lain yang seperti Bapak sebutkan tadi. Jadi untuk seperti tiang gawang, kita nggak mungkin juga kan tiap hari mindahin tiang gawang, itu kan nggak, lebih paling ditaruh di tempat yang misalnya di lapangan, nah seperti itu. Selanjutnya ada fasilitas. Nah, fasilitas ini yang digunakan pada pendidikan jasmani dalam pembelajaran itu tidak bisa dibawa kemana-mana, yang sifatnya benar-benar permanen. Nah ini yang seperti lapangan, aula, gor. Kalau misalkan indoor itu seperti itu, kolam renang itu tidak mungkin dipindah. Nah itu merupakan fasilitas. Itu bagian dari perkakas fasilitas, yaitu merupakan prasarana. Oke, lanjut. Sarana prasarana dalam penjas dan olahraga, yaitu semua alat perkakas yang berkaitan dengan pendidikan jasmani yang seperti Bapak sebutkan tadi,
seperti lapangan, bangunan, olahraga beserta perlengkapannya. Itu total itu merupakan sarana prasarana dalam pendidikan jasmani. Tujuannya sarana dan prasarana penjas dan olahraga ini pastinya untuk memperlancar pembelajaran pada saat entah itu pembelajaran di praktek atau di teori pun juga diperlukan. Apalagi pada suatu pertandingan, kita nggak mungkin juga kalau misalkan main sepak bola tanpa adanya gawang, tanpa adanya bola. Pasti menggunakan sarana prasarana. Mempermudah gerakan, kalau misalkan kita melakukan lari tanpa sepatu, semisal itu merupakan sarana kan, lebih sulit untuk melakukan gerakan. Istilahnya kita dipermudah untuk menggunakan hal yang dapat menunjang kita dalam melakukan olahraga atau pendidikan jasmani. Dan juga ada mempersulit gerakan, yakni misalkan palang bertingkat atau palang tunggal pada olahraga senam seperti itu, merupakan hal yang digunakan memang untuk mempersulit gerakan pada saat melakukan kegiatan pendidikan jasmani atau olahraganya. Memacu bergerak, terus ada lagi untuk kelangsungan aktivitas pendidikan jasmani. Nah, ini difungsikan sebagai long termnya. Selanjutnya, manfaat dari sarana prasarana pendidikan jasmani dan olahraga yaitu sebagai alat tolak ukur keberhasilan. Yang kedua, menarik saat proses pembelajaran berlangsung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang paling saya tekankan ini pada poin menarik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menarik di sini itu pada saat kita melakukan olahraga ditunjang dengan sarana prasarana, otomatis kita melakukan gerakan dengan ritme yang disesuaikan dengan sarana prasarana. Semisal kita bermain bola, kalau semisal kita dribbling tanpa bola kan lucu kan, nah, seperti itu kan dilihatnya lebih menarik kalau misalkan menggunakan bola. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara otomatis pada saat kita menggunakan contoh bola itu tadi untuk melakukan dribbling, lama kelamaan dengan bantuan bola tersebut kita lebih baik dalam melakukan dribbling dibandingkan kita melakukan shadow, istilahnya shadow tanpa bola, seperti itu. Oke, itu saja di awal. Semoga teman-teman jadi lebih paham. Kalau misalkan tidak paham, nanti ada poin diskusi, kita diskusikan. Jangan lupa tanyakan, nggak apa-apa, ditanyakan saja kalau misalkan ada keperluan. Dan saya mohon paling tidak ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan nantinya di poin diskusi ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.